Pembalap Repsol Honda Marc Marquez mengklaim bahwa Honda tidak akan bisa bertarung merebut gelar juara pada tahun 2023 dengan motor yang dibawa ke tes pramusim di Valencia. Pada akhir tes pramusim MotoGP di Valencia, Marc Marquez mengatakan bahwa dia mengharapkan lebih dari paket yang dibawa Honda. Namun pembalap Honda ini mengakui bahwa pabrikan Jepang itu bekerja lebih banyak untuk Februari daripada sekarang. Pada Selasa 8 November 2022, saat tes pramusim di sirkuit Ricardo Tormo Valencia, Marquez menguji prototipe motor yang menampilkan aerodinamika baru dan mesin yang sama dengan sedikit modifikasi. Marquez mengaku senang dengan kemajuan mesin yang membawa torsi sedikit lebih besar, tetapi mengatakan tim membutuhkan langkah yang lebih besar untuk lebih dekat dengan pabrikan lain. Ya, tentu saja, saya berharap lebih, karena Anda selalu menginginkan lebih, ucap Marquez. Saya tidak bisa mengatakan saya kecewa, karena Honda bekerja, mereka mencoba dan mereka telah membawa motor baru, tetapi kami membutuhkan sesuatu yang lebih jika kami ingin berjuang untuk kejuaraan. Dengan apa yang kami punya di sini, kami tidak akan berjuang untuk kejuaraan. Lebih lanjut, Marquez mengatakan bahwa meskipun ia merasakan sedikit lebih banyak perbaikan di bagian depan, namun hal itu telah menyebabkan hilangnya kinerja di area lain dan membutuhkan beberapa peningkatan. Dia juga mengatakan bahwa waktu putaran motor baru itu mirip dengan RC213V yang dia gunakan dalam balapan terakhir musim 2022 di GP Valencia. Kami menuju ke arah yang benar, tapi seperti yang sudah kami duga, kami meningkatkan di satu area dan kalah di area lain. Jadi ini adalah kompromi, tapi kami selalu ada di sana dengan karakter yang sama, kurang lebih masalah yang sama. Kami meningkatkan satu hal dan kemudian selalu ada karakteristik yang sama. Jadi mereka harus memahami untuk berkembang di bulan Februari. Di sisi lain, juara dunia MotoGP 6 kali ini juga mengatakan bahwa penting untuk mendengar kesan pertama dari pembalap baru Honda, yaitu Joan Mir, yang akan membalap bersamanya di tim pabrikan, dan Alex Rins yang bergabung dengan tim LCR Honda bersama Takaki Nakagami. Tentu saja mereka adalah bagian dari Honda dan penting bagi saya untuk mendengar kesan pertama mereka. Apabila Anda mengendarai motor, Anda akan terbiasa dengan masalah. Jika Anda adalah pembalap berbakat seperti Mir dan Rins, maka Anda mulai beradaptasi dengan masalah karena Anda memiliki bakat. Mereka akan cepat, tetapi kita akan melihat dari waktu ke waktu apakah itu motor yang mudah atau tidak. Jika itu adalah motor yang mudah, Anda keluar dan melakukan waktu yang sama dengan motor lainnya. Jika itu adalah motor yang sulit, Anda keluar dan membutuhkan waktu seharian untuk mendapatkan waktu putaran yang dapat diterima. Sementara itu, bos tim Repsol Honda Alberto Puig juga merasa tidak puas dengan hasil tes pada hari Selasa, menyatakan bahwa tidak semua hal positif yang diharapkan oleh tim. Kami memiliki konsep motor yang berbeda dan kami mengharapkan hasil yang sedikit lebih baik saat ini. Kami telah melihat beberapa hasil positif, tetapi tidak sebanyak yang kami harapkan. Jadi kami harus terus bekerja. Kami harus terus bekerja karena sejak tes terakhir di Misano, kami telah melakukan banyak pekerjaan tetapi tidak terlihat, Puig menjelaskan. Fabio Quartararo mengaku sejak awal GP Valencia kurang yakin dengan peluangnya menjuarai MotoGP 2022. Tapi pembalap Yamaha Factory Racing tidak punya penyesalan dengan hasil balapan. Rider Yamaha mengawali balapan dengan kuat dan melawan dua pembalap Ducati demi kemenangan yang bisa membuahkan gelar kalau Francesco Bagnaia tergelincir di urutan ke-14. Walau Jack Miller dan Marc Marquez crash di depannya, juara dunia MotoGP 2021 tidak bisa memperbaiki posisi sehingga finish keempat, sedangkan Bagnaia mencuri mahkota dari posisi ke-9. Saat ditanya apakah dia telah meninggalkan kesan dengan memenangi duel lawan Jack Miller dan Bagnaia, Quartararo menjawab, "Tidak, sayangnya tidak. Kami membuat pace bagus, kami memulihkan sedikit dengan mereka yang di depan, tapi dengan Jack, dia mengerem di tikungan 2, kami pun melebar. Saya menekan ketika saya menyenggol Pecco, saya ingin mendorong diri saya hingga maksimum.
Pada lap itu, saya berada di batas. Pada dasarnya semua balapan berada pada batasnya. Tapi saya tidak punya penyesalan karena memberikan 100% pada hari ini. Ketika Anda kalah dalam perebutan titel seperti itu, Anda selalu perlu menemukan hal positif, meski sekarang 99% negatif. Hanya 1% positif dalam 4 bulan, kemudian di mana saya mesti menunggu balapan pertama. Saya akan lebih marah dan berlatih keras, mempersiapkan diri lebih baik dan bertarung lebih keras pada tahun 2023. Quartararo tampak memberi selamat kepada lawan setelah balapan saat perayaan besar terjadi di trek. Tentu tidak mudah bagi pembalap Prancis itu. Sekira 15 menit, ia sulit menerima kenyataan karena Quartararo merupakan petarung pemenang. Sekarang ia menatap jauh ke depan untuk persiapan musim selanjutnya. Maksud saya, setelah balapan sangat emosional. Saya petarung, seorang pemenang. Saya ingin berada di posisi pertama, Quartararo menambahkan. Jadi tentu saja 15 menit setelah balapan sangat berat. Tapi itu terjadi, itu selesai. Kami perlu tutup buku dan membuat babak baru dan dimulai pada Selasa. Saya menantikan melakukan itu. Sumber kesulitan Quartararo dalam balapan adalah masalah ban, dengan kompon yang terlalu lunak untuk kondisi hangat. Menurutnya sisi kiri ban depan sudah habis dan dia tidak bisa melakukan apapun. Itu bukan masalah tekanan ban, tapi hanya problem kompon yang terlalu lunak. Untungnya tahun ini kami punya satu stop lebih keras di sisi kiri, tapi mereka membawa ban yang terlalu lunak di trek ini. Dan juga saya pikir karena setiap tahun trek ini makin panas. Hari ini temperatur mencapai 26,27 derajat Celcius. Itu kenapa kami sedikit terlalu lunak dan kami selalu menggunakan ban super keras. Itu masalahnya, pungkas Quartararo. Pembalap Suzuki X-Star Alex Rins merasa sangat bahagia mampu memberikan kemenangan terakhir untuk timnya pada MotoGP Valencia 2022. Alex Rins merasa kemenangan sempurna pada balapan yang digelar di sirkuit Ricardo Tormo Valencia pada Minggu 6 November 2022. Kemenangan yang diraih dengan sangat emosional bagi Rins karena berhasil memberikan kado terindah untuk Suzuki yang tak lagi berpartisipasi pada MotoGP 2023. Rins membawa Suzuki bersinar di akhir-akhir musim MotoGP 2022 dengan torehan 2 kemenangan yang sebelumnya diraih pada GP Australia. Pada awal musim, Rins juga berhasil memberikan back-to-back podium untuk Suzuki pada MotoGP Americas dan MotoGP Argentina 2022. Di pentas terakhir, Rins tampil cemerlang yang start dari grid kelima atau baris kedua. Rins langsung menyodok ke depan untuk mengambil alih posisi pertama. Upayanya berhasil mengkudeta Jorge Martin selaku pemilik pole position. Rins mampu meluncur dengan mulus hingga langsung memimpin lomba setelah tikungan 1. Posisinya tak tergoyahkan sepanjang 27 lap, hingga akhirnya sukses meraih kemenangan dengan keunggulan gap 0,396 detik dari Brad Binder. Rins menyambut sukacita atas kemenangan yang diraih dan tak lupa mengucapkan salam perpisahan kepada Suzuki dengan rasa haru. Fantastis, fantastis. Saat kami menyelesaikan musim dan Suzuki pergi, kami tidak bisa menyelesaikannya dengan lebih baik. P1, kata Alex Rins. Saya sangat bangga dan saya telah belajar banyak dengan Suzuki tahun ini. Saya sekarang akan memulai babak baru dalam hidup saya. Tapi bagaimanapun juga, terima kasih teman-teman dan terima kasih kepada semua orang yang mendukung kami. Sementara itu, balapan penutup MotoGP 2022 GP Valencia telah resmi dalam seri penutup itu. Francesco Bagnaia memastikan diri meraih gelar juara dunia MotoGP 2022 seusai finish di urutan ke-9 pada balapan MotoGP Valencia. Tambahan 7 poin bagi Bagnaia menyudahi puasa gelar Ducati setelah 15 tahun lamanya. Terakhir kali pembalap Ducati yang mempersembahkan gelar juara dunia adalah Casey Stoner. Pesaing terdekat Bagnaia untuk meraih titel juara dunia, Fabio Quartararo, hanya finish di posisi keempat.
Bagnaia menjadi juara dunia MotoGP 2022 setelah mengoleksi 265 poin. Dia unggul 17 poin atas pesaing terdekatnya, Quartararo, yang musim lalu menjadi juara dunia. Posisi ketiga diisi oleh India Bastianini, yang musim depan akan menjadi rekan satu tim Bagnaia. Peraih penghargaan BMW M Award adalah Bagnaia. Pembalap berusia 25 tahun itu memimpin kategori BMW M Award dengan torehan 293 poin, disusul Martin dan Quartararo.